Halo teman-teman semua, selamat datang di video Anak Muda Mengajak dalam segmen EA Talks. Nah, di video EA Talks kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kesehatan mental, khususnya di masa pandemi COVID-19 di bidang psikologis. Bersama dengan David Irianto, co-founder Greatman.id, dan Gaby, Head of Meditation di Relief. Yuk langsung aja kita diskusi bersama mereka di video berikut ini. Selamat datang teman-teman semua, selamat datang di EA Talks, Effective Altruism Talks dari Anak Muda Mengajak atau AMM. Saya memperkenalkan diri, nama saya David Irianto, saya adalah co-founder dari Greatman.id, sebuah media, slow content media yang berfokus di artikel-artikel seputar mental health, mindfulness, dan juga isu-isu positif. Gitu. Nah, di sesi kita kali ini, kita sudah kedatangan satu narasumber yang pastinya menarik banget, yang expert di bidangnya ngomongin soal mental health di era pandemi ini. Nama narasumbernya adalah Gaby Cynthia Irwan. Dia dari Relief. Aku panggilkan Gaby. Siap. Halo semua teman-teman dari Effective Altruism dan yang lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Gaby Cynthia Irwan, biasanya dipanggil Gaby, dan saya Head Produk Konten di Relief. Jadi Relief itu basically adalah company yang berfokus pada kesehatan mental ya. Fitur utama kita yang sekarang ada dua, yaitu online guided meditation, panduan meditasi secara online, dan juga counseling secara online. Gitu. Jadi basically kita membantu menghubungkan orang-orang yang nggak punya akses mudah untuk pergi ke psikolog karena stigma atau biaya dan segala macam, dan itu semuanya bisa diakses melalui HP gitu. Oke, jadi sudah mendigitasi proses konseling dan juga meditasi gitu ya, lewat aplikasi ini ya bentuknya ya, Gaby ya? Benar, aplikasi, jadi bisa di-download di Android dan iOS-nya coming soon. Oke, nah mungkin aku langsung aja masuk ke beberapa topik-topiknya nih, Gaby, biar nggak terlalu lama nunggu teman-teman juga. Nah, mungkin pertama ya, kita ngomongin soal COVID ini sekarang kan udah terjadi di berbagai macam negara gitu ya, termasuk kita di sini gitu. Dan sebenarnya udah cukup banyak juga orang-orang ngomongin soal dampaknya terhadap mental health kita. Nah, kalau menurut Gaby sendiri, mungkin dari pengamatan Gaby maupun mungkin dari Relief gitu, ada nggak sih kira-kira sebenarnya isu mental health apa yang paling besar yang dialami gitu? Atau mungkin kalaupun yang bisa terjadi itu kira-kira menurut Gaby itu apa yang paling besar? Jadi yang paling prominent, yang paling utama itu biasanya adalah kecemasan, perasaan frustrasi, takut, depresi juga ada yang muncul seperti itu, dan yang saya percaya fisik dan mental itu jadi satu. Jadi ketika fisik kita nggak oke, maka mental kita nggak oke, dan ketika mental kita nggak oke, fisik kita juga nggak oke. Nah jadi berangkatnya adalah kenapa bisa jadi sampai anxiety adalah karena COVID ini punya sifat yang tidak langsung bisa terlihat jelas ya, karena kita nggak bisa ngelihat langsung virusnya, gejalanya juga nggak langsung jelas karena mirip dengan batuk dan lainnya, sehingga itu menimbulkan kecemasan bagi orang-orang. Kita nggak tahu apakah kita batuk ini benar-benar COVID atau kita cuma batuk biasa. Nah, kita juga nggak tahu siapa aja yang udah terdampak karena nggak semua orang langsung jatuh sakit seperti normal gitu. Maka dari itu ada kecemasan terkait survival-nya kita sendiri, apakah kita kemudian sudah kena apa belum, apakah kita tetap akan bisa hidup, apakah orang-orang di sekitar kita aman, apakah keluarga kita sehat. Nah, ini yang kemudian juga merambat ke hal-hal lain. Nah, selain itu dari segi kesehatan mental juga karena adanya pembatasan sosial karena untuk mencegah COVID ini, itu kemudian juga berdampak pada pekerjaan dan segala macamnya, dan itu juga berkontribusi lagi terhadap anxiety yang tadi sudah ada, ditimpa lagi dengan kecemasan dan stres gara-gara tidak ada pekerjaan atau beresikonya pekerjaan yang kita lakukan gitu. Ya, oke. Nah berarti itu satu ya dari sisi kecemasan sebenarnya, karena mungkin COVID-nya sendiri maupun dari dampak ekonomi yang terjadi gara-gara COVID. Salah satu yang aku sering dengar kan sebenarnya, terutama buat anak-anak muda ya, seperti yang mungkin audiensnya AMM punya gitu, yang sering terjadi adalah mereka kan seringkali butuh namanya social support. Hubungan mereka dengan teman-teman itu menjadi elemen yang besar gitu dalam hidup mereka. Dan ketika hubungan sosial ini dibatasi, sebenarnya salah satu yang muncul kan soal isolasi dan juga kesendirian gitu. Nah, menurut Gaby sendiri dan mungkin di Relief,
ini mulai muncul nggak sih, mulai terlihat nggak sih bahwa ada tren anak muda yang mungkin mengalami kebosanan yang fatal atau mengalami perasaan terisolasi yang membebani secara mental? Hmm. Ya, ini pertanyaan yang menarik sih, karena pertama kalau dari Relief sendiri kita memang melihat peningkatan ya, memang ada peningkatan dari orang-orang yang semakin membutuhkan jasanya dari segi kesehatan mental. Tapi juga mungkin yang lebih perlu saya highlight di sini adalah di kehidupan kita sebelum COVID, mungkin kita juga ada pilihan-pilihan kehidupan di mana kita lebih suka mengisolasi diri atau tidak suka terlalu sering berteman dengan berinteraksi dengan teman-teman kita. Problemnya di sini adalah yang menyebabkan kita tidak nyaman itu adalah karena kita kehilangan kendali sebenarnya. Jadi secara psikologis kita tuh merasakan ada ketakutan, ada kecemasan karena kita tidak lagi punya kendali apakah kita mau sendiri atau kita mau bersama orang lain. Seperti itu. Itu plus ditambah cabin fever atau kita terisolasi sendiri dan atau bahkan terpaksa mengambil resiko, ini yang kemudian membuat orang-orang terutama mungkin yang masih muda-muda yang aktif gitu ya, kemudian merasa kecemasan yang berlebih begitu sih. Gitu. Oke, nah mungkin relasinya cukup jelas antara apa yang terjadi sekarang. Ada yang direct, yang sifatnya direct kita memang takut cemas karena penyakitnya, tapi ada yang sifatnya indirect tadi ya, kehilangan social support gitu, kehilangan mungkin masalah ekonomi gitu kan yang menyebabkan akhirnya menimbulkan kecemasan. Kalau misalnya kita ngelihat apa sih yang positif sebenarnya dengan ya what happens sekarang, kan banyak juga orang bilang sebenarnya empati kita meningkat, hal-hal yang sebenarnya secara mental mungkin positif gitu. Mungkin kalau saya lebih percaya bahwa semua hal itu pasti punya aspek positif dan negatif ya. Kita membangun hubungan yang lebih genuine, lebih nyata, bukan cuma gara-gara kita terpaksa di rumah, tapi karena kita memahami bahwa ternyata kita itu mortal gitu, ternyata hidup itu bisa sangat singkat gitu. Maka dari itu kita kemudian lebih berhati-hati kan ketika kita berhubungan dengan orang, kita nggak ingin kemudian berbuat terlalu jahat atau semacamnya itu. Kedua, kita juga punya better hygiene, kita jadi punya kebiasaan hidup yang lebih sehat, bukan cuma secara fisik di mana kita jadi lebih bersih ya, tapi juga mungkin kita karena tahu bahwa antibody kita sangat penting, maka kita juga akhirnya jadi olahraga, terus tidurnya lebih teratur, lalu kita mencoba untuk tidak stres, mencoba untuk tidak panik. Selain itu kita juga ngelihat banyak banget inovasi ya, to help each other gitu. Kita ngelihat banyak cara-cara yang dulunya mungkin nggak terlalu terpikirkan, sekarang bisa kita lakukan demi memastikan hubungan kita dengan satu sama lain tetap lancar gitu. Dan kalau bagi saya sih yang paling penting dampak positifnya itu adalah kita dipaksa untuk memikirkan apa yang benar-benar penting bagi kita, apa yang benar-benar krusial. Itu justru yang penting, karena kadang hal yang positif itu tidak selalu hal yang baik bagi kita dirasakan. Jadi memang berat bagi kita untuk melihat kenyataan bahwa oh ternyata hidup itu yang penting itu A, yang penting itu B. Nah itu titik yang bagus sekali untuk loncat dan melihat dan memiliki hidup yang lebih bermakna. Kalau menurut saya itu sih hal yang paling fundamental dari silver lining-nya COVID kalau gitu ya, kalau boleh dibilang. Oke. Nah, aku mau balik lagi ke isu mental health yang pertama tadi yang kita bahas, bahwa sebenarnya one of the biggest issue di mental health adalah soal anxiety, soal kecemasan. Nah, kalau Gaby sendiri ada nggak tips atau mungkin gimana cara kita mengatasi itu ketika kecemasan itu terjadi sama diri kita? Kalau bagi saya sih pribadi lebih ke ini ya, yang pasti pertama kita perlu paham pola pikir dulu terkait hal-hal yang bisa kita kendalikan dan terkait hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Nah, misalnya hal seperti COVID, PSBB, atau kayak dengan siapa kita terjebak dalam rumah, seperti itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah kemudian reaksi kita terhadap hal-hal, atau bagaimana kita menyikapi hal-hal tertentu gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa kemudian mengubah pola pikir untuk memahami bahwa oh ya ini terjadi dan memang seperti ini adanya, ya sudah tidak apa-apa, ini bakal berlalu gitu. Cuma memang hal ini bukan sesuatu yang sederhana, lebih gampang diomongin daripada dilakuin gitu. Ya memang tidak ada cara yang mudah untuk achieving pola pikir yang damai gitulah bisa dibilang ya. Nah, oleh karena itu memang kita perlu latihan. Karena kalau seandainya hal ini mudah, maka semua orang pasti sudah bisa lakukan seperti itu sih. Betul. Jadi, yang pertama ya pola pikir itu, yang kedua mungkin
disiplin diri juga ya. Jadi kita selain menjaga hygiene, kita juga menjaga hygiene secara mental berupa mencari informasi dari mana, informasi dari siapa aja yang kita percaya gitu. Kalau soal berita ini sebenarnya balik lagi ke kalau kuadran apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kendalikan, sebenarnya ini kita bisa kendalikan banget ya. Betul, benar. Tadi Gaby sudah menjelaskan sedikit soal ada bagian dari masyarakat yang lebih rentan terkena dari secara mental dari dampak COVID ini gitu. Misalnya tadi ada kaum minoritas atau yang termarginal gitu, misalnya kayak orang mereka yang LGBT, mereka yang lansia, anak-anak, wanita gitu. Ketika ada di posisi-posisi yang seperti itu gitu, lalu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan atau buat mereka is not a choice. Menurut Gaby, gini deh, mungkin kalau orangnya sendiri berada di posisi itu, mereka nggak aware gitu ya. Seringkali kan bahkan in a bad relationship ya kayak tadi Gaby bilang, itu is not a choice. Kadang-kadang karena kita merasa kita terpaksa ada dalam situ gitu. Kayak misalnya kalau orang tuanya abusive, anaknya seringkali juga tidak serta-merta bisa bilang enggak, bisa bilang menolak atau apa gitu, hanya merasa tertekan aja gitu, sama seperti misalnya suami yang abusive ke istrinya gitu. Nah, sarannya mungkin lebih, aku mau coba tanya ke sekitarnya, ke teman-teman, ke misalnya teman sekolah, teman di kuliah, di kampus, atau teman di kantor gitu. What should we do sih ketika kita bisa, mungkin nggak sih kita bisa identifikasi dan akhirnya kita bisa reach out dan kita bisa membantu mereka juga? Saya lihat tadi mungkin ada 2 part ya. Part pertama adalah bagaimana kita kemudian lebih aware sama kondisi kita, dan kedua bagaimana orang-orang lain bisa membantu gitu ya. Mungkin untuk yang pertama, memang tidak semua orang bisa dengan mudah aware mengenai kondisi mentalnya sendiri ya, terutama karena itu tidak terlihat secara fisik. Tapi balik lagi seperti yang saya bilang di awal, bahwa fisik dan pikiran itu sebenarnya satu dan saling mempengaruhi. Jadi mungkin hal-hal yang paling sederhana yang bisa kita perhatikan adalah kita jadikan momen ini sebagai momen introspeksi diri gitu, di mana kita juga pay attention terhadap banyak hal, misalnya kayak kita tracking jam tidur kita jam berapa jam, kualitasnya seperti apa, lalu kita juga bisa tracking mood kita setiap hari. Kita mungkin kalau emang nggak nyaman bikin diary, mungkin kita cukup tuliskan aja hari ini mood yang general dirasakan apa, terus 3 kata sifat yang menggambarkan hari ini apa, semacam itu. Kemudian ini balik lagi ke yang masalah pengendalian tadi, pengendalian pola pikir, itu juga bisa dilatih dengan practicing mindfulness gitu, di mana kita berada pada momen di sini kini, kita duduk berada di tempat ini, saya sama Ko David sedang berbicara bersama seperti itu. Nah, itu kondisi mindfulness. Nah, kondisi mindfulness ini kalau seandainya lebih sering kita latih, juga akan membuat kita lebih aware terhadap kondisi tubuh kita sendiri, nggak cuma mental tapi juga fisik gitu. Tapi basically untuk semua ini memang require disiplin dan memang intensi yang lumayan kuat lah untuk kita benar-benar bisa melakukan secara konsisten gitu. Lalu berikutnya terkait bagaimana orang-orang bisa membantu ya. Yang interesting itu saya lihat banyak di Facebook sama di Twitter, itu ada sekumpulan atau bahkan individu juga yang menyediakan jasa diam-diam untuk para ibu-ibu rumah tangga yang berada dalam kondisi abusive gitu. Jadi mereka pura-pura jualan buka toko yang jual makanan-makanan sehari-hari, lalu ada kode tertentu yang bisa diucapkan, dimana kalau si calon pembeli ini bilang bahwa misalnya dia mau beli kacang, maka itu maknanya dia sedang dalam kondisi berbahaya dan dia butuh bantuan. Nah, seperti itu. Bahkan HIMSI sama Kominfo kalau nggak salah, pokoknya mereka itu menyediakan jasa namanya Sejiwa, di mana itu bisa menggunakan hotline 119 untuk konseling khusus selama COVID gitu. Nah, itu juga bagi saya sih lumayan membantu kita bisa menjaga diri kita sendiri dengan hal seperti itu. Memang kunci awalnya kalau yang tadi berarti kesadaran diri sendiri ya, maksudnya dia juga harus sadar di level berapa sebenarnya baru dia bisa reach out ke orang lain. Nah, mungkin tadi Gaby mau melanjutkan kalau kita dari posisi luarnya gimana sama teman-teman kita sendiri.
Misalkan kita adalah orang yang ini mungkin ya memperhatikan bahwa ada perilaku yang Mm-mm. berbeda dari Mm-mm. teman-teman gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Mmm, Perlu di-note bahwa semua orang kan pasti sebagian mungkin kemungkinan besar mengalami rasa frustrasi dan kecemasan gitu ya. Yang perlu kita pahami adalah mungkin tidak perlu memaksakan mereka untuk deal with it dengan cara yang sama Ya. seperti kita gitu. Jadi semua orang pasti punya proses yang kemudian juga berbeda-beda bagaimana mereka processing grief dan macam-macamnya itu. What we need them to do adalah releasing energy mungkin. Jadi kayak ketika kita punya anxiety, kita punya kecemasan itu kita juga punya ada energi negatif yang kemudian tertumpuk dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita. Nah itu adalah energi yang perlu disalurkan dengan cara yang sehat. Istilahnya coping mechanism-nya itu harus yang bagus, bukan yang negatif. Misalnya coping yang negatif adalah minum alkohol, merokok, atau doing physical violence, macam itu adalah coping yang negatif. Nah, sementara coping positif adalah penyaluran seperti misalnya olahraga atau kayak melakukan aktivitas yang produktif seperti membuat art dan semacamnya. Ketika kalau nggak di kondisi isolasi ini kan kita ketemu langsung, kita nanya apa kabar dan segala macam, itu menjadi basa-basi. Tapi sebenarnya di masa-masa sekarang tuh itu menjadi hal yang penting gitu. Bahkan kita bilang kayak gimana, masih sehat-sehat kan gitu. Kita benar-benar berniat sebenarnya bertanya, lu benar-benar lagi sehat kan? Kamu lagi sehat kan? Lagi nggak kenapa-napa gitu. Ya salah satunya mungkin kalau itu bisa dilakukan juga seperti itu ya. Dan ketika teman kita mungkin akhirnya sedang mengalami, karena aku baru kemarin tuh ada, mungkin if I can share one example gitu ya, ada satu teman yang kelihatannya memang terganggu gitu. Aku nanya kayak kabar kamu gimana, what you've been doing gitu, lalu keluar langsung semua apa yang unek-unek dia selama ini. Ya ketika kita pertama memang bertanya apa kabar, habis itu memang kadang-kadang yang dibutuhkan hanya ya kayak tadi gue bilang, sebuah tempat untuk mencurahkan doang gitu. Tapi setelah dicurahkan dia mulai bisa, oh ternyata tapi nggak apa-apa ya gitu. Oh ternyata saya masih punya pekerjaan, saya masih gitu ternyata akhirnya gitu. Bahkan saya nggak harus merespon, ya sebagai pendengar kita nggak harus ngerespon seringkali, tapi si ini menemukan jawabannya sendiri setelah berdiskusi. Karena seringkali yang terjadi adalah karena kita lupa aja, kita nggak reach out ke siapa-siapa, dia sendirian di sana, tidak ada yang menanyakan kabar dan segala macam, itu memang menjadi beban berat gitu ya. Mungkin Gaby bisa menjelaskan nggak boundariesnya sebenarnya gimana sih sampai akhirnya kita harus saya harus bertemu dengan profesional. Ini mungkin nggak semua psikolog atau orang bakal setuju ya, tapi kalau saya sih believer bahwa ngecek diri ke psikolog itu sama seperti ngecek fisik kayak ke dokter atau ke lab gitu. Kita kalau check up kan biasanya at least lah sekali setahun kayak gitu kan. Tapi kalau saya memang bukan tipe orang yang mungkin punya akses ke sana atau merasa nggak perlu karena merasa baik-baik saja, maka patokan yang bisa kita cari adalah produktivitas kita. Bukan hanya dari segi kerja, tapi secara keseluruhan. Karena yang menandakan individu itu sehat adalah salah satunya adalah kemampuan dia untuk produktif dalam masyarakat gitu. Berarti dia bisa bercakap-cakap dengan baik, dia bisa memproduksi hasil-hasil tertentu, dia kemudian bisa makan dengan nyaman kayak gitu. Nah, hal sederhana seperti itu adalah indikator paling sederhana ya. Jadi misalkan sudah sulit bicara dengan orang lain, pekerjaan lebih sering nggak fokus daripada fokus, atau kayak relasi dengan orang tua sering berantemnya daripada baiknya, nah itu sebenarnya sudah indikasi bahwa there's something wrong dan kita perlu cek seperti itu. Mungkin aku pengen nanya tadi balik lagi ke soal peran kita sebagai orang-orang biasa. Mungkin salah satunya tadi kalau aku bilang soal kita check with each other gitu. Tapi di luar itu ada nggak sih kalau kita mau ambil bagian nih di luar mengecek teman-teman kita sendiri, ada mungkin donasi atau movement yang Gaby tahu terkait dengan kesehatan mental? Sebenarnya kan semua orang pasti butuh bantuan kan sekarang. Tapi kalau memang ada yang bisa lebih kita bantu, kalau dari saya pribadi sih lebih ingin bantuan di Samsara. Samsara ini adalah organisasi non-profit yang bekerja di bidang controlling kehamilan tidak diinginkan gitu. Dan itu juga ada beberapa organisasi yang fokus di permasalahan perempuan korban KDRT, itu biasanya juga akan lebih banyak membutuhkan. Kemudian juga donasi kesehatan fisik dan mental, karena kalau terlepas ini
COVID ini sebenarnya konspirasi atau tidak, tapi kan kita tetap sekarang punya penyakit yang kita hadapi bersama ya. Jadi bagi saya penting untuk ada donasi yang cukup dari segi kesehatan fisik, misalnya kayak APD atau segala macamnya itu, dan juga untuk para psikolog-psikolog yang banyak yang pro bono sekarang gitu. Mereka diminta untuk pro bono sama pemerintah untuk membantu. Nah, tapi bagi saya sih mereka tetap perlu donasi dan kompensasi lah untuk kerja keras yang mereka berikan. Kalau yang nggak bisa terlibat langsung turun di lapangan, bisa mendukung teman-teman yang sedang ada di lapangan sekarang ya, gitu ya, dengan cara donasi ataupun support mereka, menyebarluaskan informasi donasi dan segala macam. Mungkin menutup sesinya, ada pesan terakhir nggak nih dari Gaby buat teman-teman anak muda mengajak nih, kira-kira apa bagi mereka untuk mengajak teman-temannya lagi lebih banyak lagi untuk aware soal isu ini? Kalau tentang mengajak orang-orang lebih aware, mungkin simply balik lagi ke pembagian informasi tadi sih. Jadi kita semua itu adalah anggaplah kesalahan informasi itu sama seperti virus ya. Kalau kita kemudian sudah menerimanya, lalu kita menyebarkannya pada orang lain, maka dampaknya juga akan sama masifnya dan sama katastrofiknya gitu. Jadi kita semua masing-masing adalah gateway untuk informasi yang akurat gitu. So, fact checking itu adalah hal yang sangat penting, terutama karena kita orang yang muda punya akses ke internet, maka kita udah nggak punya alasan lagi buat ngasih informasi yang nggak kredibel semacam itu. Dan juga mungkin kalau untuk pesan luasnya adalah perubahan masif ini sudah terjadi, jadi kita memang harus kayak accept it dan bertahan sampai waktunya itu hilang, seperti itu aja sih. Sampai waktu ini kemudian kita bisa adapt lebih baik lagi seperti itu. Karena bagaimanapun kita pasti akan adapting sih gitu. Iya, mending energi pikirannya dipakai buat hal-hal yang lebih positif, tadi mencoba ikut gerakan, menjagai kesehatan diri kita sendiri, menjagai sekeliling kita. Mungkin ada Gaby, ada yang mau ditambahkan lagi? Simply pun tentang yang tadi sih, kembali lagi kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu nggak cuma berlaku sama COVID aja ya, tapi semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, memang bagaimanapun yang bisa kita kendalikan cuma nafasnya kita dan bagaimana kita bereaksi terhadap hal itu. Gitu. Jadi kalau kita sudah kemudian mengambil langkah untuk lebih memahami itu, maka kita sudah punya semuanya untuk di dunia ini. Gitu aja sih. Itu kuncinya, memisahkan mana yang dalam kendali kita dan mana yang memang tidak dalam kendali kita. Oke, terima kasih Gaby, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di IE Talks episode berikutnya. Sampai jumpa. Thank you. Sampai jumpa. Sekian video kita kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa juga di like videonya. Dan subscribe juga ya channel kita supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari MM. Kalian juga bisa cek loh video kita lainnya di sini. Oke, see you. Stay safe and healthy.